Dian pilih siapa? Ganjar, Anies, apa Prabowo? Ganjar lah. Berarti yang menang nanti siapa? Ganjar lah. Kalau Prabowo menang nggak? Enggak. Kalau Anies? Enggak. Nggak menang juga? Iya. Waduh. Dua-duanya nggak menang. Waduh. Dian kan pilih Pak Ganjar. Iya. Nah, kalau Pak Ganjar jadi presiden, harapan Dian apa emang? Beras murah. Beras murah. Cabai murah. Oke. Habis itu sayur murah. Sayur murah. Biar uang mama nggak habis kalau ke pasar. Oh, biar duit mama nggak habis kalau ke pasar. Iya. Kalau Ganjar terlihat ini pasti kalah. Ngapain kalian milih Ganjar? Mending Sombong milih banget, Pak. Prabowo langsung satu putaran, buang-buang waktu, tahu Pak, Ibu? Ya kan? Nggak mungkin Ganjar menang. PDIP terpuruk Wow. karena ulah Megawati. Kalian kan dulunya pengagum Jokowi, tapi tidak suka dengan Prabowo. Tapi ketika saudara lihat Jokowi sudah menunjuk kepada Prabowo Gibran untuk melanjutkan suksesi, mau ngapain? Memilih Ganjar di putaran pertama dan kemudian kalah. Terus Anda baru milih Prabowo di putaran kedua karena nggak mau milih Anies yang tukang ngibul. Iya kan? Nah, lebih baik sekarang pilihnya biar satu putaran selesai. Wah, Ya, buang-buang waktu kan? Kita kan sombong mau banget kerja. Bapak ini. Yang bisnis mau bisnis. Mau ngapain buang-buang waktu? Oke? God bless you. All the best. Ganjar Pranowo mau datang ke Pemantang Siantar, Satpol PP habisi poster Ganjar. Ini informasinya seperti apa teman-teman ya? Itulah narasi yang dipakai. Ini hanya poster Ganjar saja atau apa ya? Maksudnya apa ini ya? Di Pemantang Siantar. Tapi kalau itu ada poster lain di situ tadi nggak dihilangin nih. Semua ini ya bang. Kok dicopotin? Wah. Loh. Loh. Keceglong. Ibu tertawa, saya tidak sakit. Hanya Jatuh. Tengok, tanggal 14 kami akan bikin pecundang. Oke guys. Kami tidak pernah jadi pecundang. 2014-2019 kami tetap konsisten melawan Prabowo. Tapi Prabowo dulu melawan Jokowi. Sekarang merayu-rayu Jokowi, menjual nama besar Jokowi. Coba tengok siapa yang jadi pecundang. Kami melawan dengan apapun itu. Walaupun saat ini melawan penguasa. Tahu kan? Penguasa. Bosku, ya reh tang calon presiden nomor urut telok Pak Ganjar Pranowo ben Pak Mahfud. Calon presiden ben wakil presiden pada maturan guys. Tak kira nyiksa, no rewel-rewel. Selebeu. Salam 3 jari. Iya. Dian pilih siapa? Ganjar, Anies, apa Prabowo? Ganjar lah. Oh, Ganjar. Pinter banget anak Kenapa kecil ini. pilih Ganjar? Soalnya kan Ganjar baik, bisa dia cepat.
Oh, bisa cepat. Kerjanya cepat gitu. Iya, makanya dia punya kekuatan. Oh, dia punya kekuatan. Iya. Ganjarnya masih kuat. Iya, tapi dia main tuh. Nah, Kayak apa? Kayak apa dia? kayak begitu komiknya. Cepat kayak mobil. Iya, tapi kan di situ ada orangnya. Nah, tapi orangnya ganjang nah. Dia kan, habis itu belok dan tabok itu. Tuh. Oh, dia lihat Pak Ganjar naik mobil. Iya. Cepat banget. Iya, cepet banget. Berarti yang menang nanti siapa? Ganjar lah. Kalau Ganjar Prabowo lah. menang nggak? Enggak, Kalau Anies enggak. nggak menang juga. Iya, Waduh. dua-duanya nggak menang. Waduh. Wah, Halo, Bapak. Dian kan pilih Pak Ganjar. Iya. Nah, kalau Pak Ganjar jadi presiden, harapan Dian apa emang? Belah murah. Beras murah. beras murah. Murah. Oke. Habis itu hayu murah. Sayur murah. Sayur murah. Uang mama nggak habis kalau ke pasar. Oh, biar duit mama nggak habis kalau ke pasar. Oh, biar duit mama nggak habis kalau ke pasar. Bensin murah. Heeh. Biar uang bapak nggak habis kalau isi bensin motor. Oh, bensin murah biar nggak habis duit bapak kalau isi bensin motor. Oh. Minuman murah. Biar uang bapak nggak habis. Heeh. Habis itu mainan murah. Biar mainan remanya. Oh, gitu. Oke. Salam 3 jari. Asik. Asik. Dalam 3 jari. Saya akan memilih Prabowo. Prabowo akan menyukseskan Indonesia. Tangannya kok gini? Prabowo presidenku. Aing poho. Aing poho. Aing poho itu apa? Tenang bae lur. Anak Kang Wandi ning kene. Ning Losari anak Kang Wandi gaspol. Ganjar Mahfud. Sukses samatan Losari. Ajak lalen yul, lur. Ajak Tanpa lalen. duit, tanpa bungkusan, mari kita berdoyong-doyong. Ganjar Pranowo sedulur. Losari Kali Senggarung siap menang sedulur. Gaspol, gaspol, gaspol. Kalau ada yang bilang Pak Jokowi pekerja keras, betul. Kalau Pak Jokowi memulainya dari nol, dari awal, betul sekali. Kalau Pak Jokowi dibilang membangun dengan sangat luar biasa, betul. Saya pendukungnya 2 periode. Emang betul. Tapi kalau dibilang tentang anaknya bagaimana? Nggak tahu. Kalian lihat sendiri. Prosesnya bagaimana? Dengan cara apa didapat? Kalian sendiri yang menilai. Menilailah dengan hati nurani sendiri. Kalau saya 03 Pak Ganjar Mahfud. Ya. Assalamualaikum. Kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua. Cocok, mantap. Pak, Kita pejabat. tingkatkan gaji pejabat, kita naikkan pajak untuk rakyat. Indonesia maju. Jos. Jeplok. Untuk Pejabat memberantas korupsi katanya gaji pejabat harus dinaikkan. Ini adalah konsep yang bagus. Why? Ini sangat mewakili rakyat. Saya ralat mewakili pejabat. Ini akan menjamin kualitas hidup rakyat. Saya ralat menjamin kualitas hidup pejabat. Yang membayar kenaikan gajinya itu adalah pemerintah. Saya ralat rakyat. Saya ralat pemerintah dari rakyat. Integritas dan moralitas itu tidak berbanding lurus dengan gaji, dengan pertimbangan sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup. Saya ralat kadang lurus, kadang melengkung, kadang bengkok. Ini akan menurunkan disparitas di masyarakat. Tidak saya ralat. Dan kenapa, Pak? Malas meralat. Nah, solusinya, Pak? Menangkan Ganjar Mahfud. Tidak akan saya ralat. Gerak cepat. Dapat bingkisan gambarnya Prabowo Gibran. Tangannya cakep. Ambil hadiahnya. Pilihan tetap nomor 3. Nih surat suara.
Ya. 1 sudah saya buka, 2 sudah saya lihat, 3 saya mau coblos. Ini contoh apa ya? Iya, wong ya keceglong tadi. Balik lagi videonya. Tuh, baru sebut nama Pak Prabowo langsung keceglong. Buat lo yang masih bingung di Pilpres nanti milih 01, 02, atau 03, Bang Terelia punya tipsnya. Pilihlah calon presiden sebagaimana ketika lo diseleksi waktu masuk kerja. Yang pertama, lo diminta untuk lampirkan SKCK karena perusahaan mau tahu lo punya tindakan kriminal atau enggak, lo pernah punya riwayat kejahatan atau enggak. Nah, begitu juga ketika kita milih calon presiden. Kita lihat nih, dari 3 paslon ini ada nggak yang pernah melakukan kejahatan, ada nggak yang pernah terlibat kasus kriminal, dan seterusnya. Yang kedua, lampirkan CV, riwayat pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman, itu tertulis semua. Artinya perusahaan sedang menilai lo cocok nggak untuk mengisi jabatan ini. Dinilai dari pengalaman, pendidikan, dan segala macamnya. Nah, begitu juga ketika Pilpres ini, lo pilih dari 01, 02, 03, mana yang kira-kira cocok untuk mengisi jabatan ini sesuai dengan pengalamannya, riwayat pendidikan, dan seterusnya. Yang ketiga, saat melamar kerja ada sesi interview. Di situ perusahaan mau nilai bagaimana cara lo menjawab, bagaimana gestur tubuh lo ketika bertemu dengan orang, bagaimana kata-kata lo yang keluar dari lisan lo, itu semua mau mereka lihat. Jadi sekarang giliran lo yang nilai dari 3 paslon ini, mana yang kira-kira tutur katanya bagus, public speakingnya oke, dan gestur tubuhnya juga enak ketika bertemu dengan orang. Nah, itu dia tips dari Bang Terelia bagaimana cara memilih presiden. Buat lo yang masih bingung, silahkan di riset masing-masing pakai data yang benar. Ya, Bapak yang ini kepedean dan juga mendahului takdir. Katanya kalau sudah tahu yang menang 02 ngapain? Ya, habiskan waktu. Pilih aja 02, ujung-ujungnya seperti itu. Kalau nanti Ganjar tidak masuk putaran 2, ya yang jelas katanya ya tetap aja kalian akan milih Prabowo. Ngapain nggak sekarang aja langsung pilih 02? Ya belum tentu juga. Bisa aja paslon 02 itu bisa saja sudah ngejungkel itu, udah terjerembab. Ya, semua bisa saja terjadi, kemungkinan apapun bisa dan sangat-sangat bisa terjadi. Jadi jangan pernah mendahului takdir, jangan pernah kepedean, jangan sombong. Ya, belum tentu. Ya kita tahu memang di survei-survei itu semuanya mengunggulkan paslon 02 ini. Paling tinggi lah, semuanya paling keren lah, paling bagus. Tapi di pilihan-pilihan yang lalu juga banyak orang yang mengunggulkan paslon 2 ketika Pilpres 2019. Bahkan banyak survei itu yang mengunggulkan paslon 2. Kebetulan waktu itu juga paslon 2 ya, nomor 2. Tapi pada akhirnya apa? Kalah. Tetapi setelah kalah apa? Itu ribuan orang itu gerutuk KPK. Maaf, gerutuk KPU sehingga terjadi bentrokan. Dan konon kabarnya memang ada yang meninggal dunia. Dan apa yang terjadi? Ya sudah, gitu aja. Padahal dibelain rame-rame karena ada kecurangan katanya ya. Tetapi setelah banyak korban, luka-luka karena itu, ya sudahlah, biasa saja, nggak ada apa-apa gitu. Tidak melihat perjuangan pendukungnya yang dulu mendukung di Pilpres, ya, ngorbankan pendukungnya. Ya kita tahu bahwa Ganjar itu militannya itu luar biasa loh, militan luar biasa. Di daerah-daerah itu teman-teman, kalau saya lihat militan-militan itu nggak banyak bacot juga, nggak banyak omong, ya, tetapi kekeh mereka, teguh mereka untuk memilih 03, kekeh teguh. Apalagi hari ini ada wacana, bukan wacana ya, karena pajak hiburan itu naik. Bagi orang-orang biasa seperti kita yang bukan pengusaha ya biasa-biasa saja. Tetapi bagi
pengusaha di tempat hiburan hari ini sangat-sangat kesulitan pajak itu, pajak hiburan yang naik itu. Mbak Inul juga mengkritik ketika dalam suatu dialog begitu ya, yang pajak mencekik sehingga ada imbasnya kemungkinan pemecatan ribuan karyawan begitu, dan itu miris banget. Apakah hal tersebut juga mau dilanjutkan? Gitulah ya, kita naikkan gaji-gaji pejabat, uangnya dari rakyat, yang diurus masa pejabat-pejabat itu rakyat. Bos kita itu rakyat, pemimpin itu pelayan, dan bosnya itu kita-kita ini, rakyat ini. Kok yang dinaikkan pejabat, yang bukan pejabat gimana? Ya, sungguh sangat-sangat sangat-sangat ngeri begitu kan ya. Jadi pakai akal sehat, pakai logika, jangan emosional. Emang kalau orang itu sudah emosional, telinga, mata, mulut semuanya tertutup, terkunci, nggak mendengar apapun ketika mendapat masukan, mendapat informasi dari luar. Karena yang dilihat adalah kebaikan terus. Mereka tidak menafikan hal-hal yang terjadi di belakangnya. Historisnya seperti apa, sudah nggak peduli bagaimana prosesnya kemarin ketika cawapresnya bisa menjadi cawapres itu seperti apa prosesnya. Oh, sudah hilang itu semua. Kenapa sih kita itu jadi orang yang tidak mau berpikir dan juga berpikir secara emosional, tidak dengan cara rasional gitu loh. Kita kan semua dibekali dengan otak itu, pikiran gitu loh. Ya. Jadi ini masih ada waktu beberapa hari lah, 2 minggu, 3 minggu lah. Jadi masih ada kesempatan untuk kalian semua berpikir bukan karena emosional, tapi rasional. Ya, berpikir, merenung untuk pilihan 14 Februari 2024. Ya, sekali lagi pikir dulu karena memilih seorang presiden, baik siapapun itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, pikir dulu, dipikir secara matang, pikiranmu lo gunakan. Ya, kita punya pikiran, otak itu harus digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum.